بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah merahmati kita dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan membahas satu bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Di mana hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang kalau dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada satu hadis yang ini masuk ke dalam hadis yang maknanya itu diperselisihkan oleh para ulama. Tapi ulun yakin hampir dari kita semua itu merasakan hal ini. Maksud atau hadis yang ulun maksud adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'atu hatta yuqbadul ilmu." Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai diangkat ilmu. Sampai sedikit demi sedikit ilmu atau kebaikan itu hilang dari atas permukaan bumi. Wa taksuruz zilzal, dan banyaknya gempa, musibah dan bencana. Wa yataqarrabuz zaman, dan waktu itu semakin pendek. Waktu semakin pendek. Taqarrubuz zaman itu artinya adalah waktu itu semakin pendek atau semakin tidak terasa. Mbah hari ini Sabtu, rasa-rasa esok Sabtu pulang. Itu disebut dengan taqarrubuz zaman. Wa tadhharul fitan, kemudian fitnah-fitnah bermunculan. Wa yaksurul haraju wa huwal qatlu al-qatlu. Banyak orang-orang yang saling membunuh, mati tidak bersalah. Hatta yaksuru fikumul malu fayafidu, sampai harta itu berlimpah di antara kalian. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi ada beberapa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda hari kiamat. Yang pertama tadi adalah diangkatnya ilmu sedikit demi sedikit. Orang yang berilmu itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu itu tidak seperti dahulu lagi. Jadi kalau dulu kualitas orang yang berilmu itu kualitasnya misalnya seperti para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian juga misalnya seperti para imam, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Ya. Sekarang hampir tidak ada lagi yang seperti mereka. Susah kalau mau nyari ulama yang seperti dulu. Wa taksuru zilzal, gempa, musibah, bencana, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa yataqarrabuz zaman, masa itu semakin pendek. Wa tadhharul fitan, banyak sekali fitnah-fitnah bermunculan. Berbagai macam maksiat, keburukan yang sebelumnya nggak pernah ada, sekarang kita lihat dengan berbagai macam perkembangannya dan dengan berbagai macam variasinya, macam-macam. Ada maksiat-maksiat yang dulu tidak pernah terpikirkan oleh kita itu akan dilakukan, nggak pernah. Sekarang muncul. Ya. Yang kelima, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyaknya orang yang saling membunuh. Ya, jadi seolah-olah seperti darah itu sudah tidak berharga lagi. Ya, kemudian yang keenam adalah wa yaksuru fikumul mal, banyak harta di antara kalian.
Nah, yang akan kita bahas pada subuh kali ini, ulun ingin membahas terkait dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari tanda-tanda hari kiamat, yataqarabuz zaman. Artinya waktu itu semakin pendek, waktu masa itu semakin tidak terasa. Apa maksudnya waktu dan masa semakin tidak terasa? Karena ini bahaya. Kalau seandainya kita sudah masuk ke dalam zaman tersebut, yang namanya kita hidup ini kan masa dan waktu, Pak. Dalam artian itu kita hidup di dalam masa dan waktu. Kalau sudah masa dan waktu ini sudah terasa pendek, berarti kita hampir nggak bisa melakukan apa-apa. Apa maksud daripada yataqarabuz zaman? Ada kurang lebih 5 atau 6 pendapat di kalangan para ulama. Ulun akan bacakan satu persatu supaya kita faham. Ini termasuk di antara perkara yang penting, sampai para ulama pun berbeda pendapat, sampai 5 atau 6 pendapat. Bahkan mungkin lebih. Ya, bahkan mungkin lebih. Tapi ulun akan sebutkan 5 atau 6 di antaranya. Baik. Dalam hadis yang lain, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis yang lain terkait dengan yataqarabuz zaman, zaman itu sedikit demi sedikit itu akan semakin pendek. Ya, itu mungkin kita rasakan. Rasa-rasa semalam sembahyang Jumatan, enak, Jumat pulang nggak ya? Kadang-kadang seperti bisa. Nah, dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ya, juga Imam At-Tahawi juga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadzal isnad ala syarti Muslim. Sanad hadis ini adalah syaratnya Imam Muslim dalam memasukkan hadis ke dalam Sahih Muslim. Artinya menurut Imam Ibnu Katsir hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabuz zaman hatta takuna as-sanatu kasyahri. Jadi rasa pendeknya waktu dan masa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setahun itu seperti sebulan. Rasa-rasanya seperti apa, Pak? Sebulan. Setahun seperti sebulan. Ya. Wasyahru kal jum'ati. Sebulan seperti sepekan antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Itu tadi makanya kita merasa. Itulah kenapa jamaah sekalian, ini subhanallah hadis Nabi SAW. Itulah kenapa biasanya yang paling kita sadar itu adalah Jumatan. Jumatan pulang. Jumatan. Sebutkan oleh Nabi SAW, satu bulan itu seperti satu Jumat kepada Jumat yang lainnya. Wal Jum'atu kal yaumi. Jadi sepekan itu antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya itu hanya seperti satu hari. Ya. Kemudian wal yaumi kas-sa'ati. Satu hari itu hanya seperti sesaat saja. Was-sa'ati kahtiraqis sa'faqi. Jadi subhanallah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah mulai kita rasakan. Artinya pendeknya waktu, kemudian setelah itu rasa yang kira-kira kita ini tidak, kok tiba-tiba Jumat lagi, itu sudah kita rasakan saat ini. Baik, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, apa maksudnya waktu itu semakin pendek, sebagaimana disebutkan oleh Nabi di dalam hadis tadi. Ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah bahwasanya memang zaman dan waktu itu secara hakikat dipendekkan oleh Allah. Jadi lain rasanya, tapi memang zaman dan waktu tersebut dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat, ya. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Al-Imam An-Nawawi. Cuman ini terjadi pada saat akhir zaman, pada saat sudah dekat kemunculan Dajjal. Jadi berarti ini hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup sampai nanti mendekati hari kiamat, yang betul-betul waktunya itu dipangkas. Jadi setahun itu kayak dijadikan sebulan. Setahun dijadikan sebulan. Ini betul-betul waktunya itu bukan rasa-rasa. Waktunya memang dipersingkat. Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi. Sehingga orang itu merasa ini sudah dekat hari kiamat. Jadi kada lagi rasa-rasa dasar bujur waktunya nang 24 jam tadi dipangkas kada lagi jadi 24 jam. Ini pendapat yang pertama. Adalah kita rasakan saat ini? Belum. Kita 24 jam ya 24 jam saja. Kalau menurut pendapat yang pertama. Ini diambil oleh Qadhi Iyad dan juga Imam An-Nawawi. Ya. Pendapat ini disebutkan oleh Qadhi Iyad dan juga pendapat ini
Ya, diambil oleh sebagian para ulama seperti Syekh Al-Mar'i bin Abi Yusuf. Ya. Kemudian juga dinukil dari Al-Imam Al-Khattabi. Ya, jadi ini bukan Al-Imam Nawawi tapi Al-Khattabi. Ya, ini terdapat ya di dalam kitab A'lamul Hadis. Ya, jadi ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama tadi adalah pendapat Al-Khattabi. Pendapat yang kedua, nah ini pendapat Imam Nawawi. Jadi ulun keliru. Kalau pendapat yang pertama itu adalah pendapat Al-Khattabi, dia betul-betul waktunya dipres. Nah, jadi yang kedua pendapatnya adalah pendapat Al-Imam An-Nawawi, juga Qadhiyat. Apa pendapat beliau atau apa pendapat Al-Imam An-Nawawi? Kata beliau adalah qurbuhu minas sa'ati yaumal qiyamah. Yang dimaksudkan di sini adalah zaman itu semakin lama, semakin terasa dengan dekatnya hari kiamat. Dengan munculnya tanda-tanda yang tadi disebutkan. Itu maksudnya taqarubuz zaman. Jadi makin lama, makin banyak kelihatan tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga zaman itu serasa semakin pendek, sudah sangat dekat sekali kepada hari kiamat. Orang yang kalau lihat zaman saat ini, tanda-tanda hari kiamat yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW itu sudah muncul. Bahkan sejak munculnya atau sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, itu sebenarnya sudah tanda-tanda hari kiamat. Karena Nabi Rasul SAW itu adalah Nabi paling terakhir, Nabi akhir zaman. Ya, Nabi yang paling terakhir, penutup semua para Nabi dan para Rasul. Sudah 1400 tahun yang lalu. Baik, ini pendapat yang kedua. Artinya maksudnya di sini taqarubuz zaman, makin lama makin kelihatan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dua. Yang ketiga, ya, ini adalah juga pendapat Al-Imam Ibnul Athir dan Al-Iraqi, dan juga ini disebutkan, pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Maksud daripada waktu itu semakin pendek di hadis Nabi SAW itu adalah naz'ul barakati minhu. Jadi diambilnya, diangkatnya keberkahan dari masa dan waktu tersebut. Masa dan waktunya tetap 24 jam sehari, Pak. Tapi keberkahan yang biasa atau kebaikan yang biasa dilakukan oleh orang, para ulama terdahulu atau orang-orang zaman dulu, itu kebaikan yang bisa dilakukan satu hari, saat ini udah dicabut dan nggak bisa lagi kita lakukan satu hari. Karena semuanya terasa pendek. Kita menggawin apa tuh biasanya kok lambat gawiannya. Itu diantaranya adalah sebabnya karena berkahnya sudah nggak ada lagi waktu. Atau karena berkahnya itu sudah dikurangi, dicabut. Dulu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama itu bisa membaca kitab itu, atau bisa menulis kitab itu, bahkan bisa ratusan karangan itu. Al-Imam As-Suyuti itu banyak sekali karangannya, Pak. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam menulis Fathul Bari, Al-Imam An-Nawawi yang meninggal dalam keadaan muda, karangannya begitu banyak. Kenapa? Karena waktunya itu berkah. Sekarang kita baca Quran aja sehari itu, baca Quran aja sehari. Itu seolah-olah seperti saat ini, Pak. Kayak nggak ada waktu buat baca Quran. Betul apa betul? Kayak seolah-olah nggak ada waktu kita baca Quran. Ke pengajian, duduk di majelis ilmu. Banyak di antara kita yang nggak betah duduk di majelis ilmu. Banyak di antara kita yang seolah-olah seperti kalau duduk di majelis ilmu itu nggak ada balik dari majelis ilmu, nggak tahu apa yang tadi dibicarakan di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, iya betul dapat pahala. Tapi dulu kalau orang duduk di majelis ilmu, Pak, apalagi nuntut ilmunya itu udah bertahun-tahun, itu luar biasa sudah keilmuannya. Kalau sekarang kita, makanya ulun sering sampaikan bahwasanya di antara masalah kita dalam menuntut ilmu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara masalah terbesar kita dalam menuntut ilmu adalah karena kita tidak tahu mana yang paling penting dulu dipelajari dan gak ada tingkatan dan runutannya. Itu masalah kita dalam menuntut ilmu. Kalau dulu para ulama itu tahu prioritas yang pertama menuntut ilmu itu apa. Kemudian baru bertingkat. Oh, ini udah selesai tahapan pertama, naik kepada tingkatan kedua. Oh, ini udah selesai, naik kepada tahapan berikutnya. Dan itu berlaku di semua bidang.
Baik itu adalah yang terkait dengan masalah tauhid, masalah akidah. Ada misalnya hal yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum naik kepada tingkatan yang berikutnya. Tidak langsung serta-merta langsung mempelajari hal-hal yang berat, nggak bisa. Karena ini akan menghancurkan, bisa jadi membuat seseorang itu futur. Kenapa? Karena dia mulainya dari yang paling besar dulu, yang dasar fondasinya dia nggak paham, sehingga dia terjerumus ke dalam futur. Aduh, kada paham-paham. Ya betul, karena dasarnya tidak dipupuk terlebih dahulu. Fikih pun juga demikian. Langsung kepada masalah-masalah yang besar. Sementara masalah-masalah fondasi, dasar, syarat-syarat sah sholat, kemudian juga misalnya rukun-rukun sholat, kita belum mengerti. Nah, makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tadi diantara yang membedakan diantara sebabnya, ini juga berkaitan dengan keberkahan waktu tadi. Makanya dulu para ulama kalau nuntut ilmu 4 tahun, 5 tahun, itu sudah luar biasa, Pak. Itu sudah luar, meskipun cuma sekedar duduk di majelis ilmu, yang bukan ibaratkannya itu harus betul-betul seperti anak pondok, enggak. Bahkan seperti kita pada saat ini, pada saat para ulama terdahulu menuntut ilmu, ya beginilah cara mereka menuntut ilmu, duduk di masjid, kemudian mereka merangkum, meringkas, mencatat, kemudian setelah itu menghafalkan, memahami, memurajaah, dan begitu seterusnya. Sehingga ya ini tadi adalah di antara contoh perbedaan yang mencolok antara keberkahan dahulu dengan sekarang. Antara keberkahan yang dahulu dengan sekarang. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi terkait dengan tafsiran yang ketiga adalah naz'ul barakati, ya, bihaitsu yasirul intifa' min al-yaumi mathalan biqadri al-intifa'i min as-sa'ati al-wahidah. Kata para ulama di antaranya adalah Ibnu Al-Athir, Al-Iraqi, Ibnu Hajar, adalah segala sesuatu yang dulu bisa dikerjakan dalam satu hari, sekarang itu mungkin bisa dikerjakan, ya. Dulu yang bisa dikerjakan itu 1 jam, mungkin bisa jadi sekarang 1 hari. Dulu yang bisa dikerjakan itu 1 bulan, kita sekarang ngerjainnya 1 tahun. Begitu seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan naz'ul barakah. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba bayangkan Pak, ada sahabat Nabi SAW yang minta kepada Nabi SAW untuk menyelesaikan Al-Quran, membaca Al-Quran, itu lebih dari 3 kali. Jadi apa namanya, sehari itu 1 kali. Ada sahabat Nabi SAW yang minta. Kata Nabi, jangan. Ya, dalam sebagian riwayat 7 hari sekali khatam Al-Quran. Dalam riwayat yang lain 3 hari sekali. Berapa Pak? 3 hari sekali khatam Al-Quran. Bahkan diriwayatkan dari diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Meskipun riwayatnya itu diperselisihkan oleh para ulama. Riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama. Imam Syafi'i itu bisa selesai Al-Quran kalau Ramadan, khusus Ramadan. Ini diperselisihkan riwayatnya oleh para ulama. Betul apa enggak ini? Tapi kalau kita lihat cek di biografi yang dituliskan tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu Pak kalau Ramadan, khusus Ramadan, itu bisa menyelesaikan 30 sampai 60 kali sehari Al-Quran. Apa caranya menyelesaikan itu? Kalau memang betul Pak ya, kalau memang betul. Kalau kita kan ada waktunya Pak ya. Betul apa tidak? Anggaplah misalnya 10 kali aja sehari khatam Al-Quran, kira-kira kawalan. Kira-kira aja. Nggak usah 10 kali. Sekali aja khatam Al-Quran. Kira-kira kawalan. Atau di antara kita saat ini Pak. Mungkin ya kita, semoga mudah-mudahan ada di antara kita. Seperti hadis Nabi SAW, 3 hari sekali khatam, adalah kira-kira. Oke, kebanyakan kita adalah kira-kira Pak. Ada. Dulu Pak, para ulama terdahulu, para sahabat dulu tuh biasa menghatamkan Al-Quran minimal, itu minimal. Dalam artian itu karena memang Nabi SAW melarang untuk kurang dari 3 hari. Jakanya hendak dan jakanya diizinkan, itu para sahabat Nabi SAW jaka kawa sehari itu 2-3 kali. Karena ada sahabat yang meminta izin untuk itu. Sehari sekali. Jangan Nabi jangan. 3 hari sekali pun hendak khatam. Karena dikhawatirkan nanti bacanya tidak terlalu meresapi dan lain sebagainya. Nah, ini berkah Pak. Kita khatam Al-Quran. Coba kira-kira berapa kali setahun? Ayo. Kebanyakan dari kita deh, jujur, tidak perlu dijawab.
Kita tanya saja, biar supaya kita bisa paham apa yang dimaksudkan dengan diambil dan dicabutnya keberkahan dari waktu. Yang dulu mungkin orang bisa 3 hari sekali hatam Al-Quran, hatam. Wah ini siapa Pak? Setahun kita namun tuntung 30 juz itu nah 11 bulan tuh amun tuntung. Ayo kita jujur. Itulah yang dimaksud dengan naz'ul barakah. Baik. Kemudian yang keempat, tafsiran yang keempat. Annal murada bidzalika al-istiqsaru muddatihi lima yahsulu min at-talazzudzi bil 'aishi. Yang keempat, kata para ulama tafsirannya adalah ini kurang lebih sama yang kedua tadi. Jadi waktunya tetap, tapi hampir kebanyakan orang yang hidup semakin lama, maksudnya semakin dekat pada hari kiamat, itu semakin mereka tidak terlalu menghiraukan kepada akhirat. Sehingga kerjaan mereka hanya menikmati dunia dan mencari dunia. Dan itu menyebabkan waktu itu terasa seolah pendek. Contoh, kadang-kadang saat ini kita tidak terasa Pak, berangkat dari rumah jam 7, pulik jam 5 Bagawi. Ada terasa tuh hampir setengah hari kita habiskan buat bekerja. Habis setengah hari. Tidak jarang di antara kita yang mungkin menghabiskan waktunya dalam hal-hal perkara dunia yang kaitannya hanya istilzat dan talazzud. Jadi cuman sekedar pokoknya nikmati jalan-jalan, nggak karu-karuan misalnya. Atau ya kalau misalnya sekali-sekali pian jalan-jalan, kemudian untuk refreshing. Namun setiap hari berjalan, sehari sekali pian berjalan. Bergantian warung ini hari ini, besoknya warung itu. Sehingga hari-hari itu tidak terasa. Sehingga hari-hari tidak terasa. Bulan ini Singapura, bulan depan Belanda, bulan depan lagi kemana? Oh berjalanan aja gawian. Jadi seolah-olah seperti menghabiskan waktu itu hanya terhadap sesuatu yang yang kaitannya dengan perkara dunia. Sehingga dia tidak merasa bahwasanya waktu itu sebenarnya panjang untuk dia bisa semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena yang dilakukan, yang dipikirkan selama hidupnya itu hanya perkara dunia, hanya kesenangan, sehingga waktu itu semakin pendek terasa. Ini pendapat yang keempat. Ya, ini pendapat yang keempat. Sekarang pendapat yang kelima. Pendapat yang kelima. Pendapat yang kelima ini diambil oleh Al-Imam Al-Qurtubi atau disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Apa maksudnya taqarubuz zaman? Apa maksudnya waktu itu semakin pendek? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, taqarubu ahwali ahlihi fi qillatid din hatta la yakuna fihim man ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkar. Dikata Imam Al-Qurtubi, maksudnya taqarubuz zaman di sini adalah samanya semua orang, hampir sama orang-orang itu tentang pengetahuan agamanya, ilmu agamanya. Kemudian juga tentang bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Itu hampir sama semuanya begitu-begitu saja. Itu tafsiran dari Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi maksudnya waktu itu semakin pendek, kata Al-Imam Al-Qurtubi adalah ini berhubungan dengan yang pertama dari lafaz hadis Nabi SAW tadi, itu adalah sedikitnya para ulama, diangkatnya para ulama. Sehingga orang-orang itu sama semuanya terkait dengan pengetahuan agama mereka. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang keenam, yang terakhir terkait dengan tafsiran ini adalah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan waktu yang semakin pendek, taqarubuz zaman, itu maksudnya adalah wahuwal hasil fi hadzal 'asr min taqarubi ma bainal muduni wal aqalim. Jadi sekarang itu sudah terlihat. Jadi Syekh bin Baz menafsirkan, ini tafsirannya adalah karena sekarang semua itu semakin pendek dan semakin mudah. Contoh seperti jarak antara satu kota dengan kota yang lain, negara dengan negara yang lain. Itu dulu yang ditempuh berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, sekarang bisa ditempuh hanya dengan 12 jam. Atau ditempuh dengan 9 jam. Bahari itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
orang kalau dari Mekah ke Baitul Maqdis itu perlu berpekan-pekan, berbulan-bulan, tergantung dari bagaimana keadaan cuaca, bagaimana keadaan perjalanan. Bisa sampai berbulan-bulan. Itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dipercaya pada saat mengatakan beliau Isra dan Mi'raj. Karena setahu orang dulu, tidak mungkin bisa satu malam itu ke Baitul Maqdis, nggak mungkin. Dulu, ya. Sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang antara ke Mekah sampai ke Baitul Maqdis itu hanya hitungan jam. Pakai apa? Pesawat. Sekarang kita pun juga jarak yang dulu mungkin ditempuh berbulan-bulan, atau mungkin dahulu aja tuh Pak, orang naik haji itu dulu berapa bulan Pak? 6 dulu, 6 bulan. Betul. 6 bulan dulu pakai kapal. Sebelumnya nggak tahu bagaimana caranya naik haji, apakah pakai kapal dan bisa jadi sebelumnya itu bertahun-tahun. Tapi saat ini pian mau berangkat haji itu cuma berapa jam? 9 jam. Nah, makanya para ulama al-mu'asirun atau para ulama yang kontemporer menafsirkan dengan ini di antara tafsirannya, bahwa antara satu dengan hal yang lain yang ditempuh dengan jarak yang dan waktu yang panjang sekarang sudah pendek. Contoh seperti bahari Pak, pian bila hendak berkabar itu pakai apa surat. Kalau antara sini ke Jakarta dulu mungkin bisa jadi berpekan-pekan sampainya suratnya. Ya. Apalagi mau lewat burung, wah itu bisa berbulan-bulan. Amun burungnya sampai tahu tujuannya, amun kada tahu bisa tak kawadah orang. Ya. Sekarang, pian kalau mau mengabarkan sesuatu, itu hitungannya hanya hitungan detik. Pian tinggal ambil HP, ketik, kemudian kirim. Semakin lama semakin mudah. Ini yang dimaksudkan taqarubuz zaman menurut sebahagian para ulama. Tapi wallahu taala alam, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing ini memiliki wijhatun nazar atau memiliki sudut pandang, tapi wallahu taala alam masing-masingnya itu dekat sebenarnya penafsirannya. Tapi yang paling dekat adalah yang tadi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi berkah dari waktu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita rasakan saat ini. Tiba-tiba sudah Jumat lagi, tiba-tiba sudah sampai lagi waktunya. Tiba-tiba sudah misalnya tahun depan lagi, setahun. Ibaratkannya itu subhanallah. Kadang-kadang begini, Pak. Ulun sering dapat, ya Allah Ustaz, bayar sekolah pulang anak nah, misalnya. Bayar sekolah pulang anak, bayar sekolah pulang cucu nih. Uang pendaftaran pulang. Kan begitu biasanya. Seolah-olah seperti tidak terasa anak kita nang dahulu halus, tiba-tiba kada terasa ganal sudah. SMP SMA. Sampai kepada kita tuh kadang-kadang nggak merasa. Itu yang menyebabkan kadang-kadang subhanallah, ganalnya sudah. Ya karena memang tidak terasa. Zaman keberkahan waktu itu sudah dicabut. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ulun tambahkan sedikit terkait dengan masalah ini. Makanya para ulama menyebutkan ada beberapa hal. Itu pembahasan panjang tapi ulun akan ringkaskan di beberapa poin terkait dengan bagaimana agar supaya waktu itu terasa berkah. Satu di antaranya adalah tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Yang kedua, dalilnya banyak tapi karena waktunya ulun akan ringkas beberapa. Yang pertama tinggalkan maksiat, yang kedua lakukan berbagai macam kebaikan. Bahkan kalau yang pertama tadi, bahkan kalau seandainya perkara tersebut tidak bermanfaat pun usahakan untuk tinggalkan. Makanya Nabi memberikan wasiat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk dari kebaikan agama seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ini kata para ulama adalah karena sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa membuat waktu kita itu cepat berlalu. Apalagi kalau yang disebut dengan maksiat. Yang kedua tadi adalah melakukan berbagai macam kebaikan karena itu menambah pada keberkahan waktu. Yang ketiga adalah menyadari bahwasanya seorang muslim itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan hal yang sia-sia dan tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian mengira begitu? Sungguh itu
sungguh tidak seperti itu. Artinya kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara yang disebutkan oleh para ulama. Insyaallah kapan-kapan kita akan bahas sebab-sebab keberkahan waktu. Nah, cuman yang jelas kita harus merasa bahwasanya waktu kita itu pendek, Pak. Khususnya kita saat ini mungkin sudah mulai fase akhir zaman, sudah banyak sekali tanda-tanda hari kiamat yang tampak dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala, dan di zaman ini kita sangat perlu untuk menyadari betapa waktu kita itu berharga sekali. Betapa waktu kita itu berharga. Banyak di antara kita yang sehari itu tidak terasa. Karena bersentuhan dengan media sosialnya, setiap hari yang dibuka Instagram, YouTube, sehingga antara waktu dengan waktu itu sudah tidak terasa lagi. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin sebutkan hadis ini untuk menyadarkan kita semua, termasuk ulun pribadi, bahwa betapa berharganya waktu kita saat ini, karena mungkin bisa jadi kita sudah termasuk fase di mana kita saat ini sudah banyak dicabut keberkahan waktu dari kita. Maka jadikanlah waktu kita ini, kalau memang begitu, jadikanlah waktu kita ini berusaha untuk kita cari keberkahannya. Ya, berusaha untuk kita cari keberkahannya. Nah, ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.